Kalau ini ya, maksud gua kalau belum pasti jangan ngomongin dulu. Tentang komunikasi kembali menyakiti publik. Menulis sejarah, ya menulis sejarah. Baik buruk, panjang pendek, positif negatif, ya ditulis di situ. Nanti kalau Pak Fadlizon yang nggak setuju nih, kita undang sini ya. Ngomong ya. Saya benar-benar nggak ngerti. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa komunikasi pemerintah harus diperbaiki. Oleh karena itu saya akan mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang komunikasi pemerintah itu harus diperbaiki ya. Karena komunikasi pemerintah tidak baik, kadang-kadang saya juga ikut-ikutan tidak baik ini. Kalau ini ya, maksud gua kalau belum pasti jangan ngomongin dulu. Ini saya ngomongin usaha-usaha penulisan sejarah oleh Pak Fadlizon ini, Menteri Budaya. Baru saja dia ada polemik ya. Nanti kalau Pak Fadlizon yang nggak setuju nih, kita undang sini ya. Ngomong ya. Dia bilang 98 tidak terbukti ada pemerkosaan atau gimana tuh ya. Itu nggak gitulah Pak Fadlizon. Saya paham betul bahwa Komnas Perempuan punya catatan-catatan itu. Tim pencari fakta, tim gabungan pencari fakta juga menemukan fakta-fakta ada tindakan-tindakan kekerasan kepada perempuan-perempuan Indonesia saat itu. Polemik ini kan membuat sakit hati rakyat, terutama korban 98. Karena saya juga heran ya, kenapa kemudian dia harus menyampaikan hal seperti itu. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Sebaiknya segera minta maaf kepada para korban itu, sehingga korban itu tidak lagi terlalu sakit mendengarkan statement-statement dari pejabat negara yang menyakitkan. Saya tahu ada beberapa hal, ada beberapa masukan yang sedang dibuat oleh Pak Fadlizon dalam rangka penulisan ulang sejarah atau penulisan kembali sejarah atau revisi atau apalah itu namanya. Tapi saya undang nih Pak Fadlizon, Menteri Budaya kita, untuk bicara di Satgas Kritik tentang apa sih kemudian maksudnya itu. Kalau kita bicara di Satgas Kritik mungkin itu akan menjadi terbuka. Dan lagi-lagi tentang komunikasi kembali menyakiti publik. Tolong segera diperbaiki komunikasi dan tolong segera meminta maaf kepada korban 98 sehingga tidak lagi merasa dizolimi. Penulisan sejarah memang penting teman-teman bagi sebuah negara. Tapi kalau kemudian penulisan sejarah hanya dibuat untuk menuliskan sejarah penguasa pada rezim tertentu, ya tidak harusnya. Menulis sejarah, ya menulis sejarah. Baik buruk, panjang pendek, positif negatif, ya ditulis di situ. Negatif untuk bagian jadi pelajaran kita supaya kita lebih arif dalam mengelola negara. Bila itu negatif jadi pelajaran kita supaya kita melakukan introspeksi dan melakukan perbaikan-perbaikan sebagai rakyat Indonesia. Tapi kalau positif itu harusnya bisa dilaksanakan, bisa diperkuat sehingga meningkatkan program-program pemerintah untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Komunikasi kelihatannya hal mudah, tapi jangan dianggap mudah. Bayangkan, sarjana komunikasi itu harus menempuh 3,5 tahun, 4 tahun, 5 tahun untuk mendapatkan gelar sarjana di bidang komunikasi. Jadi memang ada hal yang harus diperbaiki dan diungkapkan di situ. Lagi-lagi pesan saya, satu, komunikasi diperbaiki, kemudian yang kedua, tulislah sejarah seobjektif mungkin sehingga memang bisa dijadikan pelajaran. Sejarah untuk dipelajari, untuk pengetahuan, tapi tidak untuk ditutup-tutupi. Dan saya tahu sih nggak mudah nulis sejarah, harus lengkap bukti-buktinya. Jadi jangan sampai kemudian penulisan sejarah baru jadi dicetak, terus kemudian diprotes, ditulis lagi. Kalau menurut saya, sejarah yang sudah ada dilengkapi, bukan sejarah yang sudah ada kemudian diganti. Banyak orang tidak suka pelajaran sejarah, tapi seharusnya kita belajar dari sejarah. Karena dari sejarahlah kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang kita tidak pernah dapatkan. Tapi kita bisa belajar dari situ. Ada idiom yang mengatakan, let the bygone be bygone. Biarkan yang telah berlalu, berlalu. Ya, tapi pelajari juga. Supaya hal-hal yang nggak mengenakan tidak terjadi lagi. Ya, kalau punya sejarah LDRan nggak bagus, ya jangan LDRan. Kalau punya sejarah jadian sama orang sekantor nggak enak, ya jangan jadian. Ya, carilah sejarah untuk mendapatkan hal-hal yang membahagiakan. Ya memang kru saya ini, kru Satgas Kritik ini ada gesekan-gesekan hati. Tadinya percikan-percikan mencerahkan menjadi percikan-percikan kelam. Tapi itu dijadikan betul pelajaran sejarah bagi kru yang memang punya masalah hati. Sekarang sudah tidak lagi LDRan karena makin dekat jadi satu divisi. Aduh, tadi Satgas bukan saja membicarakan hal-hal yang menggelitik di luar sana, tapi juga menggelitik di dalam sini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Satrio, tetap di Satgas Kritik setiap hari jam 19 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.